Oke, shalom, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Kristus, kembali kita boleh ada untuk menyuarakan kebenaran yang luar biasa yang bersumber dari firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur kepadamu sore hari ini. Kami berterima kasih buat kesehatan, buat penyertaan perlindungan Tuhan yang sangat sempurna. Kami boleh menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terlebih istimewa, sore hari ini kami ingin buka hati kami, buka pikiran kami untuk kami boleh mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu kasih Tuhan besar buat setiap kami dan Engkau senantiasa memberikan kesempatan-kesempatan berharga bagi setiap kami. Yalah Tuhan, saat ini kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebuah kesaksian akan disampaikan oleh Bapak Matius. Tuhan, begitu luar biasa pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang sangat dahsyat dalam kehidupan beliau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pengurapan baru turun atas hamba-Mu, pengurapan baru turun atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Saya lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Saya sore hari ini ada dengan orang yang luar biasa diberkati Tuhan dan ditolong oleh Tuhan, yaitu Bapak Matius ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu beliau sempat mengalami serangan dari penyakit COVID-19 ya. Dan kalau hari ini beliau boleh ada bersama dengan saya, itu semua karena anugerah, semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Matius ini adalah orang yang beruntung. Karena apa? Diberikan kesempatan yang kedua untuk hidup dan lolos dari maut ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari beliau, bagaimana Tuhan menolong, bahkan menyembuhkan dan memulihkan semuanya total, sehingga hari ini beliau boleh tampil untuk memberikan kesaksiannya. Puji Tuhan, selamat sore. Selamat sore. Bapak ya, tetap semangat, tetap sehat. Amin, ya. Amin, amin, puji amin. Tuhan. Nah Pak, beberapa waktu yang lalu Bapak mengalami sakit ya, COVID-19. Nah, Bapak boleh cerita dengan kami bagaimana awal mulanya Bapak merasakan itu dan bagaimana melalui pergumulan-pergumulan yang terjadi itu dan sampai Bapak berserah penuh sama Tuhan total sehingga Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Silahkan Bapak boleh ceritakan kepada semua jemaatnya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur sampai saat ini Tuhan tolong saya, masih berikan napas kehidupan, kesehatan, umur panjang. Itu adalah anugerah yang berasal daripada Tuhan. Amin. Tepatnya bulan 6 pertengahan itu anak saya kerja di Cikarang. Dia cerita ke saya, Pak, di pabrik leader saya kena apa? Saya bilang positif COVID. Di situ saya sudah imit pemikiran saya manusia, sudah arahnya sudah ini COVID dan ini sangatlah mengerikan. Ya. Dan sebenarnya saya mau bersaksi ini juga saya takut tuh. Ya. Karena COVID itu saya bisa dibenci tetangga, Ya, betul. bisa dibenci teman, betul. Tapi saya percaya, amin, dengan kesaksian saya mudah-mudahan ini juga menjadi dorongan untuk amin, yang belum kena. Amin. Jadi waktu itu kembali lagi saya teruskan kesaksian saya tadi. Amin. Tepatnya tanggal 7 bulan 7 anak saya telepon, Pak, sore itu saya ngedrop, saya mau mutah, saya panas. Ya. Image saya sudah berpikir ini pasti COVID. Dan memang saat itu saya sudah mulai berpikirnya sudah apalagi saya habis vaksin waktu itu. Terus akhirnya saya telepon adik saya, tolong antar berobat dulu. Paginya saya inisiatif kita harus karantina. Ya. Jadi anak saya dikarantina sama istri saya di kontrakan. Saya sama si kecil pulang ke Purwakarta Om. Pulang. Ya. Siap. 2 hari istri saya telepon, Pak, saya tolong dijemput. Istri saya nggak betah. Karena di sana panas. Mau tidak mau, dengan kondisi rasa takut pasti. Iya. Jadi saya tetap berangkat. Saya jemput, mobil saya semprot semua dengan hand sanitizer. Ya, akhirnya saya jemput. Di perjalanan anak saya pun bilang, Pak, saya mau muntah, saya mau ini yang kena si Agus ya.
Akhirnya saya nggak langsung pulang Om. Iya. Saya langsung bawa ke Pujaan Nada, berobat lagi. Siap. Terus saya berobat, saya bawa pulang, saya langsung isolasi mandiri, saya di kamar sendiri. Anak saya sama yang kecil sama istri, yang gede udah di kamar sendiri. Siap. 2 hari karena tuntutan perusahaan, si anak saya harus swab. Pikir saya nggak usah swab karena saya kalau positif COVID, kitanya pusing. Siap. Siap. Pasti tegang kok. Iya, iya, iya. Akhirnya tetap saya bawa ke rumah sakit Tamrin. Nah, Begitu di rumah sakit Tamrin, saya dia jalan sendiri masih keluar. siap. Saya nunggu di mobil. Dia WA. Pak, saya pusing. Wah, Saya di situ saya sudah menangis di mobil itu. siap. Siap. Saya bingung. Saya sebagai manusia Siap. tertekan Iya. dengan kondisi COVID. Karena saya bingungnya itu pulang itu saya Iya. cari itu namanya Alfamart susu beruang. Siap. Karena susu beruang itu katanya Iya. membuat imun. Imun, ya. 30 susu beruang saya borong semua. Waduh, Di kulkas sampai penuh. susu beruang. Iya, pikir saya Hmm. itu menambah imun. Imun. Banyak beda. Ya, Jauh. jauh. Dan akhirnya apa? Lanjut, Ya. saya berobat karena badan saya juga udah gak enak. Hari Rebu itu saya udah merasakan ada beda badan saya. Siap. Saya berobat 2 kali. Jumat itu napas saya sesak. Besar. Tepatnya sekitar tanggal 17. 17. Akhirnya karena sore itu istri saya udah swab. Akhirnya saya swab ke Siloam. Yang saya swab di Siloam itu saya positif. Begitu saya positif Nah. saya udah seorang ngedon. Iya, iya, siap. Udah, Pasti jadi- down ya. Turun semua. Akhirnya anak istri saya bawa semua ke rumah sakit. Ya. Saya swab semua. Swab. Anak saya yang kecil juga kena. Kena. Ya Tuhan, saya berpikir keluarga saya kena semua. Ya. Istri tapi waktu itu Istri saya negatif. negatif. Puji Berarti Tuhan. ya karena kuat daya tahan Ya. tubuhnya ya, imunnya ya. Jadi hari itu juga saya cari rumah sakit karena saya sesat. Ya, siap. Saya ke rumah sakit Siloam ditolak. Ya, siap. Rumah sakit Tamrin masuk. Ya. Saya melalui bidan desa Ya. karena begitu saya masuk tidak diterima Om karena Ya, penuh. siap, siap. Saya masih bisa di ronsen, masih bisa cuman saya nggak bisa dirawat. Nggak bisa. Penuh. Penuh. Alasannya penuh dan tidak ada oksigen. Ya. Sedangkan saya napas sesek. Betul. Akhirnya saya di samping masih duduk di kursi Ya, kursi siap. roda itu. Kursi roda. Saya komunikasi dengan teman-teman. Ya. Ini baiknya seperti apa? Akhirnya saya nelpon ke Puskesmas desa, Ya. diangkat, Bapak langsung ke Satgas desa. Satgas. Satgas desa saya telepon, Bapak lebih baik diisolasi di BIC, ada tempat isolasi. Oh ya, yang di BIC itu. Ya, Betul, betul. Saya tahu itu. Wisma ya, Om. Ya, Wisma. Wisma. Iya. Tapi saya bilang, napas saya sesek. Ya. Dari Wisma tuh bilang, loh Bapak kalau napas sesek nggak bisa ke sini. Nah, itu dia. Saya bingung lagi Om. Ya, betul. Begitu akhirnya dari Satgas itu menyarankan, udah Pak langsung ke Bayu Asih. saya jam 9 langsung dijemput mereka dengan APD. Ya. Saya Dari angkat, rumah iya, dijemput. Ya, langsung siap. dijemput ambulan Om. Siap. Puji Tuhan tolong kan saya dijemput pakai ambulan, mereka pakai APD. Siap. Saya sudah napas saya sesak, sudah saya Ya. tepar saya Om. Betul. Saya langsung dibawa ke Bayu AC, di situ ditangani. Ada tempat, ada kosong. Tidak Om, Tidak juga. ditolak Om. Waduh. Nah, istri saya habis saya di ronsen di lab Ya, itu siap. istri saya sampai berantem sama dokter. Nah. Kan suami saya kata istri saya itu sudah napasnya seperti itu. Ya, betul. Kok ditolak gitu. Ya. Nah, tapi anak saya waktu itu saya kaget anak saya sudah kena di paru-paru. Aduh. Yang kecil. Saya kaget. Ya. Waktu saya itu saya sampai masih Ya. saya sebenarnya udah bingung waktu itu. Ya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Betul. Dan akhirnya begitu keluar ronsen jantung saya beda. Beda. Waduh. Jadi ada, saya tidak tahu lah itu Iya, bahasa iya, dokter. iya, Langsung bahasa dikasih apa itu yang kecil-kecil ini. Iya, iya, siap. Saya sadar jantung, akhirnya diputuskan saya dirawat. Dirawat. Dan puji Tuhan saya langsung dikasih oksigen, backup itu juga Siap. langsung dipus dikasih Siap. obat itu. Siap. Tapi memang malam itu saya hanya dirawat di UGD. Di UGD. Tapi tidak masalah saya bilang. Tidak masalah. Nah, terus pagi saya sudah dapat ruangan. Siap. Saya begitu kaget lagi dan sangat kaget lagi Siap. Om. Pagi itu saya dikasih obat 12 butir Om. Waduh. Saya- Gawat itu. Saya bingung Om. Oh iya. Saya ngomong ke suster,
seumur saya, tua saya segini, saya minum paling enak. Nah, ini Ini sampai 12 ya. Ini gimana, suster? Tapi Saya bukan 12 murid Tuhan Yesus itu, Pak. Itu 12 itu, Pak. Ya, lanjut, Bos. Betul. Lanjut. Dan apa ya, Om? Saya bilang, saya tanya, malah dijawab gini, Bapak mau sembuh tidak? Nah, itu dia. Saya kayak terus, ya sudah saya minum. Saya kaget lagi siang masih dikasih 7, 9, sore 9, Om. Banyak ya? Ya, Oh, iya, ya iya, siap. Tuhan, saya bilang gitu. Ini apa ini? Nah, saya bilang iya, gitu. iya, iya, iya. Tapi puji Tuhan, 1 hari saya dirawat, dapat Siap. ruangan, Siap. saya stabil. Stabil. Dan saya telepon Om Pendeta, Siap, kan, siap, Om siap, Pendeta doakan siap. saya secara Siap. apa namanya? Kita doain lah video ya. call. Video call ya. Puji Tuhan karena saya sudah stabil, nafas Amin, sudah amin. nyaman. Amin. Karena kami kan pisah dengan anak. Betul, betul. Akhirnya saya minta mengusulkan ke dokter itu untuk disatukan. Disatukan. Biar ada yang rawat saya. Betul, betul. Karena impuls keluar darah terus. oh, Saya kan banyak gerak. gerak. Iya, iya, Jadi ke iya. kamar mandi sendiri, semua Iya, sendiri. iya, iya, iya. Nah, terus akhirnya saya disatukan. Iya. Tapi di situ bersatu itu malah jadi bumerang, Om. Loh, kenapa? Nah, istri saya menangis. Hmm. Lihat kondisi saya. Iya. Lihat anak saya, ingat anak saya yang gede di rumah, siapa yang ngasih makan. Betul. Itu siapa yang apa? Pak Agus itu gimana? Siapa yang ini? Nggak ada, Om. Lalu gimana? Akhirnya saya Untuk pakai makanan ojek. udah ada. Oh, iya, 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 pesan. Terus pesan. dia masih kuat untuk cari makan sendiri. Siap. Nah, jadi waktu saya di situ apa namanya dirawat jadi satu, Iya, istri saya nangis, iya. saya ngedrop lagi, Om. Ngedrop lagi. Karena naik Iya, pikiran ini, betul. waduh, saya bilang, ingat anak, ingat ini, saya pusing ya, Om. Iya, Panas iya. saya naik 39, Wah, 38, 39. tinggi ya. Saat itu saya sudah berpikir, "Ya Tuhan, Wah. kenapa saya bilang, Hmm. keluar darah, Om, dari hidung saya. Wah, Saya berak, buang air besar sudah darah, waduh. dahak sudah darah, Om. Waduh. Wah, itu Saya Tuhan, malam itu saya nggak bisa tidur, Om, 1 hari 1 malam. iya. Bahkan saya sempat mimpi ketemu Tuhan Yesus, apakah saya juga mau diambil? Iya. Saya udah berpikir, saya masih muda, Iya. apakah saya mau tinggalkan istri saya? Betul. Saya berpikir seperti itu, Betul. Tuhan, apa yang terjadi? Betul. Sampai 1 hari 2 hari itu panas saya nggak turun-turun. Enggak turun. Iya. Akhirnya saya ngomong, Dok, saya minta dokter penyakit dalam deh. Iya. Saya bilang, Pak, kalau dokter penyakit dalam, Bapak nanti nebus obat sendiri. Tidak masalah. Tidak masalah, betul. Yang penting Karena- sembuh lah ya. Karena saya nggak bisa tidur. Betul, nggak bisa tidur. Akhirnya saya ditangani dokter penyakit dalam, saya kasih obat tidur, saya bisa tidur, dan saya bersyukur anak saya si Agus Ya. kasih kabar baik, dia swab, itu sudah negatif. Negatif, puji Tuhan. Jadi menambah imun saya. Ya. Tapi saya lebih kaget lagi, Om, karena panas saya nggak turun-turun. Saya dikasih obat antibiotik itu 3 jarum, Om. Waduh. Yang segede gini, Wih. ini 2. Kalau saya bisa pingsan itu jarum. Saya Waduh. juga sama, Om. Waduh. Disuntik jantung saya itu duk. Iya. Saya sampai, Nah, ya. kok seperti ini? Betul. Tapi dengan adanya itu, saya turun. turun Panas saya turun. panasnya ya. Panas saya turun dan turun. Puji Tuhan, saya bisa stabil lagi. Dan karena terus dengar anak saya itu Siap. sudah negatif, Negatif. saya juga bersyukur. Tambah stabil lah Ya. imunnya ya. Malah Betul. meningkat ya, naik ya. Betul. Terus anak saya yang kecil juga sudah dinyatakan sudah mulai stabil dan negatif. Iya. Dan 8 hari dirawat dia bisa pulang, Om. Pulang. Tapi di situ saya harus sendiri lagi, Om. Harus Selama sendiri. 3 hari. Betul. Saya di situ sendiri, semuanya sendiri. Saya jalani sendiri, Om. Iya. Tapi puji Tuhan karena saya sudah mulai stabil, panas Siap. sudah tidak ada, dan waktu saya berak darah itu pun saya sudah nggak sampai 3 hari, saya nggak berani, Om. Oh. Karena saya takut, Om. Iya. Kayak air, Om. Iya, darah tuh Iya, ya. darah, Om. Tapi itu dibilang sama perawat sama dokter Saya dari sampaikan. apa itu katanya? Itu darah itu dari hidung. Nah, itu dari memang itu efek dari Covid atau bagaimana? Satu COVID, kedua Panas dalam. Panas. Oh, panas. Mungkin obat antibiotik lah apa semua Semua, itu kan. iya. Jadi itu kan bisa jadi panas dalam dah ya. Betul. Ya, oke. Silakan. Jadi puji Tuhan ke hari 12, tepatnya tanggal 27, Siap. saya diizinkan pulang. Puji Tuhan. Tapi di rumah itu, Om, saya tidak bisa tidur, Om. Oh, 5 hari saya tidak bisa tidur. Napas saya masih sesak. sesek, masih. sakit. Sakit. Iya.
akhirnya saya inisiatif waktu saya cerita Siap. ke Om, Siap. saya akhirnya ke dokter dalam, Siap, siap. saya pribadi ke situ karena Ya, waktu itu saya ke dokter Puja Ananda, Ya, saya sampaikan ini kenapa saya masih seperti ini. ya. Saya tunjukkan ke ronsen, dia bilang, Bapak waktu dirawat kenapa nggak cerita masalah jantung? Oh, Pikir saya, kenapa jantung saya? gitu kan. betul, betul, betul. Akhirnya Bapak ada pembengkakan di jantung. Oh, Gitu. Terus gimana dok? Bapak saya rujuk lagi ke rumah sakit Tamrin atau Siloam ke dokter dalam. Saya berpikir lagi rumah sakit lagi ini. nah, Ini masalah lagi dalam hati saya. Masalah lagi. Banyak penyakit ya, lagi. betul. Makanya saya inisiatif ambil yaitu ke dokter di dalam yang pribadi. Pribadi, betul, betul, betul. Dan akhirnya begitu saya masuk ke pribadi, saya dicek paru-paru saya baik, bagus, bersih. Terus hanya jantung. Iya. Dikasih obat, ya mudah-mudahan ini 10 hari. 10 hari. Katanya gitu. Iya. Nah, Pak dikasih, puji Tuhan, saya bisa tidur nyaman. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya. Yang di rumah tuh nyaman, enak gitu loh. Itu Dikasih ya. obat itu. Itulah saya bilang, waduh Iya, Tuhan, iya. Tuhan baik buat saya. Dia tolong keluarga saya Amin, amin. dan anak saya, istri saya. Amin. Jadi cuman ya itulah perjalanan Siap, waktu saya siap. di saat kena COVID. Intinya Ya. buat yang mungkin saat ini ada yang terbaring kena Ya. COVID ya Om, saya Siap. ingin menyampaikan. Siap, boleh, silakan, silakan, silakan. Jangan sekali-sekali berpikir susu beruang itu di saat Anda tidak fit minum susu beruang. Karena itu kena seperti saya. Siap. Dan di saat Anda kena COVID, Hmm. usahakan HP ini mendingan dimatikan. Nah, itu. Karena ini membebani. Satu, contohnya saya sendiri muncul tagihan. Ini jadi beban. Lebih Ini baik saya dimatiin sudah ya. Lebih baik diselen, matiin atau dikasih keluarga. Nah, betul, betul. Jadi fokus ya. Ya, itu fokus karena kalau imun kita turun seperti saya, COVID itu akan menyerang kita. Ya, terus ya. Dan Silakan. sehidup saya, Hmm. sakit yang paling saya alami paling COVID ini. Saya pernah dirawat 7 hari, tapi ya biasa. Ya. Jadi ini yang dirasakan yang paling parah lah ya Betul. dalam kehidupan Bapak ya Betul secara sekali. khusus. Betul Ya, sekali. ya. Siap. Silakan. Jadi itu harapan saya yang mungkin terbaring, tenang, usahakan untuk melupakan segalanya. Jadi fokus hanya Ya, satu. ya. pada ini. Amin, amin. Itu Puji kesaksian Tuhan. saya. Ya. Mudah-mudahan Tuhan. mungkin yang ada yang terbaring, mungkin yang belum kena COVID, Ya. hati-hati. Hati-hati. Jangan berpikir Anda itu aman. Betul. Jangan berpikir Anda itu staminanya kuat. Selalu sehat Iya. ya. Karena saya Hmm. buah sudah saya makan, Ya. olahraga saya aktif. Ya. Kurang apa? Kurang apa? Berjemur sudah. Sudah. Ya. Tapi kenyataannya Masih kena juga masih ya. juga. Betul, betul. Jadi itulah Siap. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, ini sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Selain mengingatkan, juga ada pengalaman spiritual yang dialami bahwa Bapak Matius ini ketika mengalami sakit, ketika beliau harus berjuang untuk dirinya, kemudian beliau juga berpikir tentang anaknya yang pertama Agus, Betul. maupun anaknya yang kecil yang terkena juga, ya kan? Artinya disitulah perjuangan seorang Bapak Matius ini luar biasa. Jadi saya pikir itu bukan sesuatu yang sederhana. Karena apa? Karena selain berjuang buat dirinya, berjuang juga buat anak-anaknya. Dan kita bersyukur ternyata istrinya punya imun yang cukup kuat, stamina yang cukup kuat. Swab sehingga 2 kali aman. swab kok. 2 kali aman, negatif artinya ya. Siap. Itu semua kan karena anugerah Tuhan. Betul. Nah, ini sebuah perjalanan yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Matius ya. Tadi saya dengar cerita seperti tadi disampaikan bahwa Pak Matius juga tadinya berharap susu beruang itu bisa jadi solusi, tapi ternyata tidak jadi solusi. Kalau dia fit, Nggak. memang benar Om. Memang Dia benar. bikin Ya, stamina. betul, Tapi betul. kalau kita di saat tidak fit seperti saya, Betul. jadi bumerang. Jadi bumerang. Jadi sekali lagi bukan karena susu beruangnya tidak bagus, bukan. Artinya memang kondisi tubuh Betul. kitanya Betul. yang pada waktu itu mungkin sedang tidak fit, walaupun minum tapi tetap masih kena artinya ya. Betul. Nah, jadi
belajar dari semua hal ini, tadi Pak Matius katakan ketika menghadapi itu semua, belajar untuk tenang. Handphone dimatikan. Memang kadang-kadang yang bikin mati itu kadang-kadang ya bukan virus COVID-nya Pak, tagihan-tagihan yang datang Pak ketika kita sakit. Akhirnya membuat kita tidak beban dan tidak fokus kepada Tuhan, tidak bisa tenang, tidak bisa tidur, ya kan? Betul. Otomatis ketika kita kurang tidur, ya imun turun. Nah ini, ya kan? Menurut saya apa yang dialami oleh beliau ini cukup lumayan luar biasa, sampai katakanlah mengeluarkan darah di hidung, buang air besar, ya kan? Dahak itu kan ya bisa dari COVID-nya atau bisa juga dari apa itu panas akibat dari obat-obat antibiotik yang cukup banyak tadi dikatakan 12 dan lain sebagainya. Nah, artinya belajar dari semua hal itu, saya menarik sebuah kesimpulan bahwa Bapak Matius ini adalah orang yang bisa bersyukur karena bisa lolos dari maut, ya. Saya lihat ya, tidak semua orang bisa dalam tanda petik beruntung bisa lolos dari virus COVID-19. Ada yang baru terpapar 1 hari, 3 hari. Direktur saya 3 hari. Nah itu kan artinya kalau hari ini Bapak bisa lolos dari itu, ini sebuah kesempatan yang Tuhan kasih. Nah mungkin Pak Matius ada yang ingin Bapak sampaikan setelah Tuhan kasih kesempatan untuk Bapak hidup yang kedua kali lah dalam tanda petik, bahwa Tuhan sudah kasih lolos Bapak dari virus yang membahayakan ini. Kira-kira ada nggak harapan Bapak ke depan atau keinginan Bapak ke depan, bahwa kalau Tuhan sudah kasih kesempatan yang sangat berharga ini, mau seperti apa? Monggo silahkan. Oke, terima kasih. Terutama saya mengucapkan banyak terima kasih buat rumah sakit. Buat perawat-perawatnya, dokter-dokternya yang sudah merawat saya dengan kondisi saya COVID, mereka selalu siap jadi pahlawan ya. Amin. Ya, siap. Saya benar-benar mengucap banyak terima kasih buat rumah sakit Bayu Asih, buat perawat-perawatnya yang merawat saya 12 hari, memberi dukungan saya untuk semangat. Bahkan banyak yang disampaikan ke saya, Siap. sampai dia cerita saya juga pernah kena COVID seperti Bapak, tetap semangat. Perawatnya itu Pak, bahkan dokternya itu selalu memberi masukan. Pak ketawa aja katanya. Ya. Dokter itu Kayak enjoy semangat, Pak ya. katanya gitu. Semangat lah. Ya semangat dia bilang. Jadi itu jadi pacuan saya. Siap. Itulah, jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat Siap. rumah sakit, para perawat-perawat dan dokter. Dia bilang pahlawan dalam Kesehatan. betul sekali. Ya, di garda terdepan ya. Betul. Dia rela untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu kan perjuangannya hidup mati, ya, meninggalkan keluarga, ya kan, taruhannya kan nyawa di situ ya. Jadi kita berdoa juga buat para tenaga medis semuanya supaya diberikan kesehatan, perlindungan dari Tuhan ya. Nah, mungkin ada lagi Bapak mau sampaikan istilahnya ucapan terima kasih Bapak sama Tuhan ketika Tuhan kasih lolos Bapak dari virus COVID yang berbahaya ini. Kalau saya Ya. saya sudah tidak bisa bicara apa-apa. Siap. Intinya saya ingin tetap setia. Amin. Karena Tuhan sudah tolong saya. Ya, amin. Kalau saya mau bicara ini dan itu, saya sudah tidak bisa bicara apa-apa. Siap. Karena Tuhan menolong saya itu udah suatu anugerah. Amin. Buat keluarga saya. Amin. Dan apalagi di saat saya terbaring, rupanya ya saya ceritakan sama Ya, Om, siap. ada rencana Tuhan yang Amin. lebih baik. Amin. Dan itu memang kadang di luar pikiran. Ya, amin. Saya rasa itu aja Om. Siap. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengutip satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Alkitab ingin ingatkan kembali kepada setiap kita semua yang boleh mendengarkan kisah daripada Bapak Matius, ya kan, dalam Filipi pasal pertama ayat 21 di sana dikatakan begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ya kan? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Nah, jelaslah di sini Pak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, karena bagiku hidup itu adalah Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu sudah diberikan kesempatan untuk hidup, ingat, hidup kita ini karena anugerah.
Pak Matius sudah melewati satu fase dalam hidupnya, dia diberikan kesempatan untuk lolos, itu karena anugerah Tuhan. Ya, Siap. dari sekian banyak orang yang terpapar, saya percaya anugerah Tuhan masih terjadi dalam kehidupan beliau, Amin. ya kan? Sampai hari ini tetap sehat, bisa beraktivitas kembali, ya kan? Dia punya komitmen untuk setia kepada Tuhan bersama dengan keluarganya, ya kan? Nah, dan saya mau bilang juga buat setiap kita semua, yuk tetap semangat di dalam Tuhan, tetap berjuang di dalam Tuhan. Kalaupun nanti satu saat kita mati, itu adalah sebuah keuntungan, bukan sebuah kerugian. Mati sekarang dan mati nanti pun sama. Yang pasti kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, ya kan? Dan saya bersyukurnya Pak Matius ini masih diberikan umur panjang, ya kan? Anak-anaknya juga, artinya sekeluarga lah, ya kan? Dan Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa hidup manusia itu sebenarnya ada di tangan Tuhan, ya kan? Orang mau meninggal dengan cara apapun, bagaimana caranya, di mana, kapan, waktunya, itu kan urusan Tuhan. Tapi kalau hari ini kita fokus kepada kehidupan kita, berarti kalau Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk hidup, berarti kita harus menghasilkan buah. Alkitab katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya percaya Bapak Matius ini setelah diloloskan Tuhan dari maut, katakanlah, diberikan kesempatan kedua untuk hidup, ya kan, pasti hidupnya akan selalu jadi berkat, ya Pak ya. Itu sebuah kerinduan Bapak juga pasti akan jadi berkat, ya kan. Nah, tentunya bersama dengan keluarga, ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan saat ini, yang pertama adalah sakit atau sehat itu bukan pilihan, ya. Tapi ini sebuah hal yang harus kita alami. Tadi Pak Matius sudah katakan, dia sudah berusaha makan makanan yang sehat, ya kan, sudah berolahraga, tapi ternyata terpapar juga, ya kan. Itu bukan pilihan. Kalaupun kita mau sehat, ya hiduplah sehat tetap. Bukan berarti, wah bukan pilihan, berarti saya buat apa makan yang sehat. Bukan seperti itu juga. Semuanya itu seizin Tuhan. Tentunya proses itu untuk apa? Mendewasakan iman kita. Yang kedua, proses itu untuk apa? Untuk kita ngerti bahwa hidup itu sangat berharga. Jadi kalau saudara dan saya diberikan kesehatan, itu berharga. Saudara jangan bilang, itu kan biasa. Tidak, justru orang yang ngalami, ya pernah ngalami, ya kan, sakit itu. Dan bahkan dikatakan seumur hidup Pak Matius baru kali ini mengalami penyakit yang sangat membahayakan. Sehat itu mahal, betul Pak? Betul. Sehat itu berharga. Betul. Makanya hargailah hidup, saudara. Tetaplah jaga kesehatan, saudara. Dan yang terakhir, seperti komitmen Pak Matius, tetaplah setia kepada Tuhan. Ya, kita tidak pernah bisa berbuat apa-apa selain kita bisa setia kepada Tuhan. Pak, Bu, saya lagi, hidup mati itu di tangan Tuhan. Tapi paling tidak kita kalau bisa mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik, dan bahkan kita tetap setia kepada Tuhan sampai ajal menjemput kita, kita akan jadi orang yang luar biasa. Nah Pak Matius, saya ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak dengan semua kesibukan yang Bapak sedang jalani. Tentunya kalau Tuhan kasih kesempatan untuk hidup yang kedua, saya bersyukur kesaksian Bapak ini akan memberkati banyak pemirsa. Amin. Ya kan? Amin. Nah mungkin Bapak akan menyapa pemirsa untuk menutup acara kita saat ini. Silakan Pak. Oke Bapak Ibu yang di rumah, yang mungkin menonton streaming ini, tetap semangat, tetap kita optimis, ya, jangan selalu berpikir kita aman dari COVID, kita tidak tahu, ya, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi itu saja Pak Bu yang dikasih Tuhan Yesus, tetap setia kepada Tuhan. Siap. Jangan pernah lengah. Betul. Karena masalah, penyakit atau apapun selalu mengintai setiap orang. Selamat berjuang, Tuhan harus memberkati setiap kita semua. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur buat semua berkat anugerah kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan kesaksian yang luar biasa, di mana seorang Bapak Matius bersama dengan keluarganya diloloskan Tuhan, diluputkan Tuhan dari maut. Tuhan memberikan kesempatan hidup yang kedua untuk bisa menikmati berkat Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur ada pembelajaran yang sangat berharga. Pak Matius dan keluarganya memiliki komitmen untuk setia kepada Tuhan. Ajar kepada kami juga untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk kami tidak lengah menghadapi tantangan yang senantiasa datang tanpa kami undang. Oleh karena Tuhan, berkati keluarga Bapak Matius dengan berkatnya daripada Tuhan. Sukacita damai sejahtera Tuhan mengalir berlimpah-limpah dalam kehidupan keluarga Bapak Matius sekeluarga. Dan bagi semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, biar mereka semua diberkati oleh Tuhan, bisa terus semangat berjuang, bisa terus untuk setia kepada Tuhan. Biarlah kasih setiamu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Pak Matius, terima kasih buat kehadirannya. Tuhan memberkati. Dari tempat ini bersama Pak Willy, saya menyampaikan salam sehati buat kita semua. God bless you all.